Pada pertemuan keempat, saya akan membahas mengenai perancangan formulir atau dokumen catatan dalam SIA. Formulir adalah secarik kertas atau media yang memiliki ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai catatan transaksi atau aktivitas ekonomi suatu unit organisasi. Namun untuk pendapat lain, formulir itu yaitu bukti terjadinya suatu transaksi. Nah, itu bisa berupa faktur atau invoice, kwitansi, nota, memo kredit, nota atau memo debit, bukti pengeluaran, penerimaan kas, bukti setoran bank, cek, giro, biljet, dan lain-lain. Lalu apa manfaatnya dari formulir? Yaitu untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi harta dari bisnis perusahaan, baik otorisasi dari pejabat yang berwenang ataupun dari bagian keuangan. Yang kedua yaitu merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga yaitu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat, formulir juga berfungsi untuk sarana menyampaikan informasi secara intern terhadap organisasi atau antar organisasi. Menurut sumbernya, formulir itu ada yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, ada yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar atau eksternal, ada juga formulir yang diterima dari pihak luar untuk perusahaan. Nah, prinsip-prinsip dasar mendesain formulir yaitu menggunakan kalimat yang sederhana dan jelas. Kedua, penggunaan tembusan kopi untuk mempermudah pendistribusian. Yang ketiga, hindari data rangkap. Yang keempat, formulir disusun sesederhana mungkin dan jelas. Nah, jenis formulir atau dokumen berdasarkan siklus pengelolaan transaksi. Nah, yang pertama itu siklus penerimaan atau penjualan. Nah, bentuknya itu ada surat untuk permohonan penawaran dagang, balasan surat untuk permohonan, terus ada pesanan atau order penjualan, ada surat jalan atau delivery, ada faktur penjualan atau pengeluaran barang. Nah, itu yang tadi itu sistem penerimaan ya, penjualan. Nah, yang kedua itu ada sistem pengeluaran atau pembelian. Nah, contohnya itu ada daftar harga barang. Kalau misalnya di Indomaret itu kayak brosur atau katalog ya. Terus ada purchase order, kita PO barang atau apa ya, bukan kondimen, PO dari pihak luar untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga yaitu penerimaan barang. Keempat, invoice atau faktur pembelian. Nah, ada pula ada siklus konversi atau produksi. Nah, yaitu untuk tenaga kerja, surat order produksi, jadwal produksi. Nah, daftar kegiatan produksi, kartu HPP, harga pokok, kartu produk jadi. Yang keempat ada siklus keuangan atau investasi modal. Nah, biasanya itu menggunakan bukti penyerahan modal investasi, yaitu bukti pembelian aset produktif seperti bukti penerimaan dan pengeluaran kas. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.